Perkenalkan, nama saya Juanda Sorbaba dengan NIM 190710181. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan juga ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan juga pembesaran limpa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang etiologi dari malaria. Ada dua jenis makhluk yang berperan besar dalam penularan malaria, yaitu parasit malaria atau yang biasa disebut dengan Plasmodium dan nyamuk Anopheles betina. Parasit malaria memiliki siklus hidup yang kompleks. Untuk kelangsungan hidupnya, parasit tersebut membutuhkan host atau tempat menumpang hidup baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Nah, ada 4 jenis spesies parasit malaria di dunia yang dapat menginfeksi sel darah merah manusia, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum, yang kedua Plasmodium vivax, yang ketiga Plasmodium malariae, dan yang keempat Plasmodium ovale. Berikutnya kita akan membahas tentang siklus hidup dari penyakit malaria. Siklus hidup parasit Plasmodium terjadi di dalam tubuh manusia dan nyamuk Anopheles betina. Ada 2 siklus hidup Plasmodium dalam berkembang biak, yaitu yang pertama siklus sporogoni atau seksual dan sikogoni atau tahap aseksual. Yang pertama, siklus hidup Plasmodium di tubuh manusia atau siklus aseksual. Parasit yang masuk dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi atau sporozoid akan menginfeksi sel di hati dan akan melakukan replikasi aseksual menjadi zizon, dan zizon akan pecah dan menghasilkan banyak merozoid, dan itu biasanya berkisar 2000 sampai 40.000, itu tergantung dari jenis spesies, menjadi matur atau merozoid, terjadi 10 sampai 14 hari sampai beberapa siklus atau siklus eksoerisitik. Yang kedua yaitu merozoid. Selanjutnya akan menyebar ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel darah merah pada Plasmodium vivax dan juga Plasmodium ovale. Tidak semua parasit menyebar ke aliran darah, ada yang dorman di hati dan dapat aktif kembali. Merozoid yang menginfeksi sel darah merah akan berkembang menjadi parasit dengan bentuk cincin karena adanya vakuola di dalam sel parasit sehingga sel inti berada di tepi. Berikutnya adalah tripozoid. Tripozoid matur bentuknya ini lebih besar sehingga bentuk cincin terlihat sangat jelas. Tripozoid kemudian berefleksi aseksual dengan pembelahan inti menjadi zizon yang terdiri dari 10 sampai 30 inti. Itu tergantung dengan spesies parasitnya. Zigon ini yang telah matur akan pecah dan melepaskan banyak merozoid baru yang akan menginfeksi sel dalam merah yang lainnya, dan siklus replikasi akan menyebabkan banyak eritrosit yang pecah dan juga rusak. Berluangnya replikasi dan kerusakan itu akan menyebabkan timbulnya gejala klinis. Berikutnya yaitu karakteristik agent. Nah, agent adalah suatu unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Agent penyebab malaria adalah parasit dari genus Plasmodium. Nah, ini ada 4 macam Plasmodium, yaitu yang pertama Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, dan juga Plasmodium malariae. Tanda dan gejala dari malaria. Menurut berat ringannya gejala malaria, ini dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah gejala malaria ringan atau malaria tanpa komplikasi. Meskipun disebut malaria ringan, sebenarnya gejala yang dirasakan penderitanya ini cukup menyiksa atau cukup berat. Gejala malaria yang utama yaitu demam, menggigil, juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot atau pegal-pegal. Gejala-gejala yang timbul ini dapat bervariasi, itu tergantung dari daya tahan tubuh penderita
penderita dan juga gejala spesifik dari mana parasit itu berasal. Yang kedua, gejala malaria berat. Nah, ini 5, 7 sampai 10 penderita itu dapat dikatakan menderita malaria berat bila dalam darahnya itu ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium, sediaan darah, tepi atau rapid diagnostic test, dan juga disertai memiliki satu atau beberapa gejala atau komplikasi seperti yang pertama itu mempunyai gangguan kesadaran dalam berbagai derajat mulai dari koma sampai penurunan kesadaran lebih ringan dengan manifestasi seperti mengigau, berbicara salah, tidur terus, diam saja, tingkah laku berubah. Yang kedua, keadaan umum yang sangat lemah atau tidak bisa duduk atau berdiri. Yang ketiga, kejang-kejang. Yang keempat, panas sangat tinggi. Yang kelima, mata atau tubuh kuning. Yang keenam, tanda-tanda dehidrasi. Yang ketujuh itu pendarahan hidung, gusi ataupun saluran pencernaan. Yang kedelapan, napas cepat atau sesak napas. Yang kesembilan, muntah terus-menerus dan tidak dapat makan minum. Yang ke-10, warna air seni seperti teh tua dan dapat sampai kehitaman. Yang ke-11, jumlah air seni itu kurang sampai tidak ada air seni. Yang ke-12, telapak tangan itu sangat pucat, anemia dengan kadar Hb itu kurang dari 5, dan penderita malaria berat harus segera dibawa atau dirujuk ke fasilitas kesehatan itu untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari penyakit malaria. Menurut WHO, malaria ini dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malariae, dan juga Plasmodium knowlesi. Yang pertama, Plasmodium falciparum. Ini merupakan jenis yang paling berbahaya karena siklus perkembangan yang cepat ini merusak sel darah merah dan dapat menyumbat aliran darah sehingga dapat mengakibatkan anemia dan cerebral. Yang berikutnya itu malaria ini tidak dapat berkembang dengan baik di daerah tropis dan juga subtropis dan dapat mendominasi di beberapa negara itu seperti Afrika dan juga Indonesia. Yang kedua, Plasmodium vivax. Plasmodium ini tersebar di daerah tropis dan juga subtropis di seluruh dunia. Hidup pada sel darah merah, siklus seksual terjadi pada 48 jam, dapat menyebabkan penyakit tertian yang ringan, di mana demam terjadi setiap 3 hari. Parasit ini bisa dorman di hati manusia dan dapat kambuh setelah beberapa bulan, bahkan tahun. Berikutnya yaitu Plasmodium oval. Plasmodium oval ini banyak ditemukan di Afrika, terutama Afrika Barat dan pulau-pulau di Pasifik Barat. Morfologi mirip dengan Plasmodium vivax, menyebabkan malaria oval atau malaria tertiana benigna oval dapat dorman di hati manusia. Berikutnya yaitu Plasmodium malariae. Ini menyebabkan malaria atau malaria quartana. Siklus di sel darah merah terjadi selama 72 jam dan dapat menimbulkan demam setiap hari. Berikutnya yaitu Plasmodium knowlesi. Parasit ini merupakan kasus baru yang hanya ditemukan di Asia Tenggara. Penularannya melalui monyet atau monyet berekor panjang, monyet berekor coil, dan juga babi yang terinfeksi. Siklus perkembangan sangat cepat bereplikasi itu 24 jam dan dapat menjadi sangat parah. Plasmodium knowlesi dapat menyerupai baik Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae. Seorang penderita dapat dihinggapi lebih dari satu jenis Plasmodium infeksi, demikian disebut infeksi campuran. Nah, infeksi campuran Plasmodium atau falciparum dengan vivax atau malariae merupakan infeksi yang paling sering terjadi. Terakhir adalah pencegahan malaria. Secara garis besar mencakup 4 aspek, yaitu mencegah penderita yang mengandung gemetosit, karena penderita yang mengandung gemetosit merupakan sumber infeksi. Manusia merupakan sumber infeksi yang baik bila pengandung gemetosit banyak di dalam darahnya. Maka pada saat darahnya diisap oleh nyamuk, nyamuk tersebut terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Bila gemetosit yang terkandung dalam darah sedikit, maka nyamuk tidak akan terinfeksi sehingga tidak menularkan penyakit atau reservoir.
Nah, dilakukan dengan pemberantasan nyamuk seperti vektor malaria. Pemberantasan vektor ini meliputi pengendalian di tempat perindukan vektor dan nyamuk dewasa. Pengendalian tempat perindukan dilakukan dengan pengeringan dengan pengisian atau penimbunan lubang-lubang yang mengandung air. Larva diberantas dengan menggunakan insektisida dan juga menebarkan ikan pemangsa. Nyamuk dewasa diberantas dengan menggunakan insektisida untuk mengurangi kepadatan nyamuk, dan akhir 53 akhir ini sedang dikembangkan pemberantasan genetik untuk mensterilkan nyamuk dewasa, menghindari atau mengurangi kontak atau gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung sporozoid. Yang berikutnya yaitu melindungi orang yang rentan dan berisiko terinfeksi malaria. Untuk melindungi orang-orang yang rentan terhadap malaria yaitu dengan memasang kawat kasar pada ventilasi pintu, ventilasi jendela, dan juga lubang-lubang angin. Berikutnya, perlindungan pribadi dilakukan dengan menggunakan penghalau serangga. Selain itu juga dapat menggunakan repellent, misalnya detil tulamide dan minyak serai, dan pada tempat tidur dipasang kelambu. Obat anti malaria dapat digunakan untuk pencegahan infeksi malaria pada seseorang. Berikutnya data epidemiologis. Malaria ini merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang beriklim tropis dan juga subtropis. Setiap tahun kasusnya berjumlah sekitar 300 sampai 500 juta kasus dan juga mengakibatkan 1,5 sampai 2,7 kematian. Itu terutama di benua Afrika. Malaria ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis yang berbeda-beda. Yang paling banyak ditemukan adalah Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium vivax, sedangkan Plasmodium malariae dapat ditemukan di beberapa provinsi, itu seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Berikutnya data epidemiologis. Malaria ini merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan ditemukan hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang beriklim tropis dan juga subtropis. Setiap tahun kasusnya berjumlah sekitar 300 sampai 500 juta kasus dan juga mengakibatkan 1,5 sampai 2,7 kematian. Itu terutama di benua Afrika. Malaria ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis yang berbeda-beda. Yang paling banyak ditemukan adalah Plasmodium falciparum dan juga Plasmodium vivax, sedangkan Plasmodium malariae dapat ditemukan di beberapa provinsi, itu seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Baik, demikianlah presentasi saya mengenai penyakit malaria. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.